Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada kesempatan kali ini. Saya ingin menjelaskan terkait dengan materi pada pertemuan ke-12 tentang pendidikan masyarakat yang merupakan bagian integral dari mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah pada Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pemahaman mendalam tentang masyarakat tidak hanya akan memperkaya wawasan akademis kita, tetapi juga membekali kita dengan perspektif yang lebih tajam dalam menyikapi dinamika sosial yang terus bergerak di sekitar kita. Baik, mari kita mulai pertemuan pada kali ini dengan membahas terkait dengan masyarakat. Mari kita mulai dengan sebuah fondasi dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat? Mari kita mulai. Masyarakat secara umum. Masyarakat bisa didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi juga hidup bersama dalam suatu ikatan komunitas. Interaksi mereka bukanlah terjadi secara sesaat, melainkan terjalin dalam kurun waktu yang lama atau cukup lama, membentuk pola-pola hubungan yang khas. Yang paling krusial, setiap individu dalam kelompok tersebut memiliki kesadaran kolektif bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang utuh, yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Dari kesadaran inilah kemudian terbentuklah suatu sistem bersama, sebuah kerangka kerja yang mengatur interaksi, norma, nilai, dan tujuan dalam komunitas tersebut. Pada gambar ini yang menggambarkan beragam karakter individu dari masyarakat Indonesia, dengan indah mempresentasikan betapa kaya dan beragamnya komponen yang menyusun masyarakat kita, namun tetap dalam satu bingkai keindonesiaan. Dalam konteks kajian sosiologi dan pendidikan masyarakat, klasifikasi paling mendasar yang sering kita temui adalah pembagian masyarakat menjadi dua jenis utama. Masyarakat pedesaan dan juga yang kedua masyarakat perkotaan. Dari kedua entitas ini, masing-masing memiliki karakteristik, memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda-beda. Meskipun keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan bangsa, memahami perbedaan ini akan membuka jendela wawasan kita tentang bagaimana lingkungan membentuk pola pikir, perilaku, dan bahkan kebahagiaan individu dan keluarga. Mari kita bedah lebih jauh lagi ciri-ciri umum masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ciri-ciri umum masyarakat atau ciri-ciri umum yang membedakan
antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di masyarakat desa, kita akan menemukan sebuah tatanan sosial yang kaya akan ikatan emosional dan kekerabatan. Hubungan antar warga cenderung lebih mendalam, bersifat personal dan didasari oleh rasa kekeluargaan yang kuat. Ikatan ini seringkali terjadi atau seringkali terjalin lintas generasi, menciptakan jejaring sosial yang kokoh dan penuh dengan kepedulian. Kehidupan mereka juga dicirikan oleh sistem kehidupan berkelompok, di mana konsep gotong royong dan kebersamaan telah menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, hingga ekonomi. Jika kita perhatikan lagi, sebagian besar warganya hidup dari sektor pertanian. Aktivitas bertani tidak hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga menjadi identitas, gaya hidup, dan bahkan sumber kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Alam pedesaan yang asri dan tenang turut membentuk karakter masyarakatnya yang cenderung lebih sederhana, tulus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Beralih ke masyarakat kota. Di masyarakat kota, kita akan disuguhkan dengan gambaran yang sangat kontras. Salah satu ciri yang sering diidentifikasi adalah adanya kecenderungan kurangnya kehidupan keagamaan yang intensitasnya mungkin berbeda dengan di desa. Dalam artian bahwa praktek keagamaan mungkin lebih bersifat individu atau individual dan formalistik, bukan lagi bagian dari ritual sehari-hari seperti yang terjadi di pedesaan. Terus selanjutnya, warga kota, masyarakat kota itu cenderung lebih mandiri dan mengurus diri sendiri. Sebuah refleksi dari individualisme yang kental akibat kompetisi dan tuntutan hidup yang tinggi. Kota juga dicirikan oleh pembagian tugas yang sangat tegas dengan batasannya yang jelas. Spesialisasi pekerjaan yang sangat menonjol, dan setiap individu memiliki peran yang sangat spesifik dalam roda ekonomi dan sosial kota. Kota adalah magnet bagi pencari kerja, karena banyak peluang kerja yang tersedia di berbagai sektor industri dan jasa. Namun, interaksi antar warga kota cenderung lebih didasarkan pada kepentingan, bukan lagi pada hubungan pribadi atau emosional. Relasi seringkali bersifat fungsional dan transaksional. Di kota, pembagian waktu menjadi sangat penting
untuk kebutuhan individu. Time is money. Waktu adalah uang. Dan setiap menit harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk memenuhi target pekerjaan dan kebutuhan personal. Terakhir, masyarakat kota menunjukkan perubahan sosial yang sangat nyata dan cepat. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, baik itu budaya, teknologi, maupun gagasan-gagasan baru. Demikian ciri-ciri umum yang membedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kita lanjut perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Untuk lebih memperjelas perbedaan fundamental antara kedua tipe masyarakat ini, mari kita bandingkan secara lebih rinci. Dari segi karakteristik, masyarakat desa itu cenderung homogen, di mana mayoritas penduduk desa memiliki latar belakang etnis, agama, dan pekerjaan, dan pandangan hidup yang relatif serupa. Hal ini menciptakan keselarasan dan minimnya konflik yang berasal dari perbedaan yang mendasar. Sebaliknya, masyarakat kota itu bersifat heterogen. Heterogen di mana individu berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, profesi, pendidikan, dan status sosial. Tentu perbedaan ini menciptakan keberagaman yang sangat tinggi, namun juga mempunyai potensi gesekan yang tinggi juga. Terus dari segi nilai dan norma, masyarakat desa itu sangat menjunjung tinggi konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Solidaritasnya itu sangat kuat, dan kepentingan bersama seringkali ditempatkan di atas kepentingan individu. Mereka juga berorientasi pada tradisi dan status, menghargai adat istiadat dari para leluhur, dan hierarki sosial yang telah mapan. Di sisi lain, masyarakat kota itu lebih mengedepankan konsep pengendalian diri dan kelembagaan, di mana individu dituntut untuk mandiri dan segala urusan diatur oleh sistem formal dan birokrasi. Orientasi masyarakat kota pada rasionalitas dan fungsi. Segala sesuatu dipertimbangkan berdasarkan logika, efisiensi, dan tujuan praktis. Dari segi dinamika sosial, masyarakat desa cenderung mengalami isolasi sosial dan bersifat statik. Perubahan sosial berlangsung sangat lambat, dan resistensi terhadap hal baru sering terjadi karena kuatnya tradisi. Mereka memiliki sebuah kesatuan dan keutuhan kultural,
di mana nilai-nilai budaya dan norma-norma dipegang teguh secara kolektif, dan masih banyak ritual dan nilai sakral yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan makna spiritual yang mendalam. Konsep kolektivisme itu sangat dominan, di mana identitas individu melebur dalam identitas kelompok. Berbeda halnya dengan masyarakat kota yang memiliki mobilitas sosial yang dinamis. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Individu dapat dengan mudah berpindah status sosial, berpindah pekerjaan, atau berpindah tempat tinggal. Terdapat kebauran dan diversifikasi kultural. Berbagai budaya berinteraksi, menciptakan identitas baru yang lebih dinamis. Sistem di kota cenderung mengandalkan birokrasi, fungsional, dan nilai sekular, di mana aturan formal dan pemisahan urusan agama di negara lebih dominan dalam mengatur kehidupan publik. Yang mencolok adalah dominasi. Jadi di antara yang paling mencolok itu kan dominasi dari individualisme, di mana kepentingan, kebebasan, dan pencapaian pribadi menjadi fokus utama. Setelah memaparkan berbagai perbedaan fundamental ini, ada beberapa observasi menarik yang patut kita renungkan bersama. Dan mungkin ini akan menjadi poin krusial dalam sesi diskusi bila mana ada. Sebuah fenomena yang sering kita amati adalah bahwa terkadang masyarakat pedesaan lebih terlihat masih kurang dalam hal ekonomi. Namun keluarga mereka terlihat bahagia. Ada semacam kekayaan non-materi yang terpancar dari kebersamaan, kesederhanaan, dan ikatan kekeluargaan yang erat di pedesaan. Seolah-olah kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada kemewahan material. Di sisi lain, sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan adalah dapat dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota. Kondisi ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah ini sekedar kebetulan ataukah ada faktor-faktor struktural dalam kehidupan perkotaan yang berkontribusi pada fenomena ini? Bisa jadi alasannya bermacam-macam. Mungkin karena masalah pekerjaan dari orang tua yang menyita waktu dan energi, sehingga mengurangi kualitas interaksi keluarga, atau perceraian yang marak terjadi sebagai dampak dari tekanan hidup yang tinggi dan perubahan-perubahan nilai, atau bahkan hal-hal lain yang terkait dengan gaya hidup modern, yang mana di kota itu serba cepat dan individualistik.
Dari pengamatan ini, sebuah pertanyaan besar pun muncul untuk perlu kita diskusikan secara mendalam. Adakah hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Apakah tuntutan karir yang tinggi di kota atau bahkan tekanan ekonomi di pedesaan secara langsung mempengaruhi kualitas kebahagiaan dalam sebuah unit keluarga? Ataukah ada variabel lain yang lebih dominan, seperti kualitas komunikasi, nilai-nilai yang dianut, atau dukungan sosial dari lingkungan sekitar? Ini adalah pertanyaan yang kompleks yang tidak memiliki jawaban tunggal. Namun sangat penting untuk kita bahas secara bersama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang masyarakat pada pendidikan PAI luar sekolah. Saya rasa cukup. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sesuai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.